Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Fardini Putri Effendi dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan ejaan yang disempurnakan dalam karya tulis ilmiah. Pendahuluan. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang bersifat keilmuan. Sifat keilmuan ini terlihat pula dalam penggunaan bahasanya. Ragam bahasa yang digunakan dalam sebuah karya tulis ilmiah adalah ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah merupakan ragam bahasa dalam dunia pendidikan. Karena penutur ragam bahasa ini adalah orang yang berpendidikan, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa yang dipelajari di sekolah atau institusi pendidikan. Ragam bahasa ini dikenal pula dengan istilah ragam bahasa baku atau standar. Yang pertama, penggunaan huruf. Huruf kapital biasanya digunakan di awal kalimat, petikan langsung, ungkapan yang berhubungan dengan agama, nama Tuhan, kitab suci, nama pangkat, jabatan, gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang, nama tahun bulan, hari-hari raya, dan peristiwa sejarah, nama bangsa, suku, dan bahasa, nama geografi, unsur nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi, judul buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan kecuali kata tugas. Setiap pembentukan ulang sempurna yang terdapat nama badan dan lembaga negara, ketatanegaraan, serta dokumen resmi, unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan, kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai dalam penyapaan dan pengajuan, kata ganti Anda. Berikutnya ada huruf miring. Biasanya digunakan di penulisan nama ilmiah, kata atau istilah dalam bahasa asing atau daerah, judul buku, majalah atau surat kabar yang dirujuk, penekanan atau penegasan dalam kalimat, huruf, angka, atau kata yang dimaksud sebagai contoh. Contohnya, penelitian ini menggunakan tanaman Oryza sativa sebagai objek. Oryza sativanya di sini menggunakan huruf miring ya, karena itu merupakan bahasa asing. Berikutnya ada singkatan, akronim, dan angka. Singkatan biasanya menggunakan huruf kapital plus titik. Seperti singkatan yang saya sebutkan bisa dibaca sendiri ya, tanpa titik untuk singkatan umum seperti CV, PT, KTP, SIM. Berikutnya akronim. Huruf kapital semua jika hurufnya kurang lebih 5 huruf seperti BUMN, APBN, WHO. Tetapi huruf kapitalnya hanya di awal saja jika hurufnya lebih dari 5 huruf seperti Kemendikbud, Bulog gitu. Berikutnya angka. Angka 0 sampai 10 biasanya ditulis dengan huruf kecuali pada data statistik. Kemudian permulaan kalimat selalu ditulis dengan huruf. Berikutnya ada penulisan kata. Yang pertama ada kata dasar, yaitu kata yang belum mendapat imbuhan. Contohnya, tulis, baca, didik, ajar. Selanjutnya ada kata turunan, yaitu kata dasar yang sudah mendapatkan imbuhan. Contohnya, menulis, membaca, dan lainnya. Berikutnya ada kata majemuk. Biasanya bisa ditulis serangkai jika sudah padu dan makna baru, seperti duka cita, matahari, olahraga, mancanegara. Yang kedua, ditulis terpisah jika masih jelas unsurnya seperti rumah sakit, mata kuliah, dan ibu kota. Yang ketiga, menggunakan tanda hubung jika bentuknya berulang-ulang atau gabungan dengan huruf dan angka, seperti buku-buku, anak-anak, tahun 2020-an. Selanjutnya ada kata depan di, ke, dari. Biasanya ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, seperti contoh yang saya sebutkan. Selanjutnya ada kata serapan, yaitu kata asing yang diserap disesuaikan dengan ejaannya dengan kaidah bahasa Indonesia, seperti sistem, aktif, dan kualitas. Berikutnya ada tanda baca. Yang pertama ada tanda baca titik.
Fungsinya ada di akhir kalimat, akhir singkatan, pemisah jam dan tanggal, dan pemisah bilangan ribuan. Selanjutnya ada tanda baca koma. Fungsi utamanya sebagai pemisah unsur dalam perincian penelitian yang melibatkan dokter, perawat, dan apoteker. Biasanya juga sebelum kata tetapi, melainkan sedangkan. Terus, setelah kata penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu. Yang terakhir, mengapit keterangan tambahan penelitian. Selanjutnya ada tanda titik koma, seperti kelompok pertama menggunakan metode eksperimen dan lain-lain. Selanjutnya ada tanda titik 2, seperti penelitian memerlukan alat berikut, yaitu mikroskop, pipet, dan tabung. Ini setelah kata berikut itu harus ada tanda titik 2 agar jelas ya teman-teman. Yang terakhir ada tanda petik. Ya, biasanya digunakan untuk mengapit petikan langsung, mengapit judul artikel, bab buku, dan mengapit istilah yang kurang dikenal. Oke, terima kasih. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.